Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Putri dengan NIM 1830105031. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mata kuliah Geometri Transformasi dengan judul translasi. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dan manfaat translasi. Yang pertama, menjelaskan pengertian salah satu transformasi, yaitu translasi. Yang kedua, bisa menentukan bayangan titik oleh translasi. Yang ketiga, menentukan persamaan bayangan kurva oleh translasi. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi translasi. Definisi translasi ini atau pergeseran merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Sedangkan definisi yang lain kita ambil adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Seperti yang kita tengok pada gambar, bahwasanya anak kecil yang bermain perosotan berpindah atau mengalami translasi pergeseran dari atas ke bawah sepanjang garis lurus. Kita lanjut ke gambar grafiknya. Seperti inilah gambar translasi untuk kalau kita contohkan ke dalam bentuk gambar. Untuk rumusnya yaitu yang pertama A itu merupakan titik X, Y, dimana kalau kita translasikan ke A, B, maka menghasilkan titik bayangan A aksen, X aksen, Y aksen nantinya, dimana A aksen itu atau X aksen itu rumusnya X tambah A, Y aksen itu rumusnya Y tambah B, dengan keterangan X, Y adalah titik asal, X aksen, Y aksen adalah titik bayangan, A, B adalah vektor translasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, translasi ini ada 3 jenis ya, translasi pada titik. Untuk penyelesaiannya, translasi pada tidak titik, pada garis, dan pada bidang. Nah, kita bahas dulu translasi pada titik. Yaitu contohnya, tentukan bayangan dari titik A yaitu 2,4 ditranslasikan oleh titik A, B 3,5. Oke, kita buat diketahuinya titik X, Y nya 2,4 atau titik asalnya ya. Kita translasikan dengan 3,5. Yang ditanyanya bayangan dari titik A yang sudah ditranslasikannya. Berarti kita buat rumusnya A, X aksen. Kita masukkan ke rumusnya dulu. Rumusnya tadi kan A, X, Y ditranslasikan titik A, B, maka A aksennya X tambah A, Y tambah B. Nah, kita masukin aja ke rumus lagi. Yang ditanyakan bayangan titik X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen ini tadi kan X tambah A, Y aksen, Y tambah B. Maka kita masukkan aja. X kita berapa? X kita tadi kan 2, Y kita 4, A kita 3, B kita 5. Oke, kita masukkan X tambah A, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Y aksen kita, Y tambah B, 4 tambah 5 sama dengan 9. Maka hasil X aksen, Y aksen kita 5,9 nantinya. Di titik itulah bayangan titik dari titik asalnya 2,4. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyelesaian dengan menggunakan gambar ya.
dimana ada keterangannya. Jika A-nya positif maka kita geser ke kanan, jika A-nya negatif kita geser ke kiri, jika B-nya positif kita geser ke atas, dan jika B ditranslasikan ke negatif digeser ke bawah. Nah, contohnya tadi kan kita dapat tadi kita gunakan tadi titik asalnya tadi kan 2. Berapa titik asalnya tadi? 2,4 tadi kan. Nah titik asal kita di 2. Berarti kita letakkan titik asal kita di 2,4, Y-nya 4. Nah, di mana A-nya positif 3. Berarti kalau positif A-nya digeser ke kanan. Berarti kita geser ke arah kanan sebanyak 3 satuan. Berarti 1, 2, 3 berada di titik 4,5 lagi. Nah, untuk B-nya lagi. Untuk B-nya tadi kan nilainya sebesar titik awalnya kan 4. Digeser sebesar atau ditranslasikan sebesar B-nya berapa tadi? 5. Berarti positif 5 ya. Berarti kalau positif dia kita geser ke arah mana? Ke arah atas karena dia positif. Geser ke arah atas 1 ke arah 5 satuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka titik Y aksen kita berada di titik 9. Maka itulah cara menyelesaikan menggunakan gambar. Lanjut. Nah, ini untuk gambaran titik yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik awal kita di 2,4. Nah, bayangan titiknya berada di titik 5,9. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu translasi pada garis. Dimana contoh soalnya tentukan persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 3 yang ditranslasikan dengan min 4,1. Oke, kita masukkan ke rumusnya dulu. Misal titik A, X, Y, berarti X, Y belum ditentukan lagi ya. Yang diketahui hanya garis sama titik A, B kita. Berarti A, B kita berapa tadi? Min 4,1 ya. Sedangkan A aksen kita rumusnya X ditambah A. Maka kita masukkan nilai A sama B nya dulu. Berarti X dikurang 4, Y ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai X nya bagaimana? Caranya X aksen kita rumusnya apa tadi? X dikurang 4 kan? Nah, untuk mencari nilai X nya maka X aksennya kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti untuk X kita mendapatkan X aksen ditambah 4. Sedangkan untuk Y aksen kita sama seperti X aksen tadi, cara mencarinya berarti kita pindah ruaskan Y sama dengan Y aksen kurang 1. Nah, sudah kita dapatkan X dan Y kita. Maka selanjutnya kita substitusikan ke persamaan garis. Persamaan garis yang telah diketahui di dalam soal. Nah, persamaan garis kita apa tadi? Soal Y sama dengan 2X dikurang 3. Maka Y kita tadi dapat tadi Y aksen kurang 1. Maka kita masukkan ke persamaan. Dapat hasilnya persamaannya Y aksen sama dengan persamaan garis kita 2X aksen ditambah 6. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 6. Itulah pergeseran translasi jika diketahui garis garisnya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Inilah pergeseran kalau ditranslasikan terhadap garis. Itulah pergeserannya. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu translasi pada bidang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Jika ditranslasikan dengan A, B nya min 3,4. Sama seperti translasi pada garis tadi. Caranya kita mensubstitusikan nilai X sama Y kita ke persamaan lingkaran ini. Oke, sudah kita tengok dulu. Tadi kita masukkan ke rumusnya dulu. A, B kita kan min 3,4. X nya kita
kita dapatkan X aksen tambah 3, kita masukkan aja ke rumus, kita pindah ruasan. Kita cari X sama Y-nya. Y-nya berarti dapat, kita tengok di slide, Y aksen dikurang 4. Kalau sudah kita dapatkan X sama Y-nya, kita masukkan ke persamaan bidang. Dimana persamaannya, persamaan lingkaran ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, X kuadrat berarti X kita berapa tadi? X aksen ditambah 3. X aksen tambah 3 kita kuadratkan, Y aksen kurang 4 kita kuadratkan sama dengan 4. Nah, hasil kuadratnya X aksen tambah 3 yang di bawahnya persamaannya, dan Y aksen kurang 4 kita kuadratkan, itu hasil persamaannya di bawah. Maka dapat hasil persamaan lingkaran tadi, yaitu X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 6X ditambah 8Y aksen ditambah 21 sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 8Y ditambah 21 sama dengan 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.